Semangat sore sahabat Daihatsu, apa kabar semuanya? Semoga sahabat dimanapun Anda berada dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, hari ini kita berada dalam acara virtual event Astra Daihatsu Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Ajeng yang akan menemani sahabat semua dalam acara ini 1 jam ke depan. Hari ini Ajeng udah nggak sendirian dong, sudah ditemani oleh Bapak Dodi Indrianto selaku Kepala Cabang Astra Daihatsu Semarang. Selamat sore Pak Dodi Indrianto. Selamat sore Ajeng, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak Dodi sendiri gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Nah, sebelumnya disapa dulu dong sahabat Daihatsu yang lagi nonton acara ini dong Pak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, sahabat Daihatsu, terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Tentunya sahabat udah penasaran kan apa aja sih yang akan kita bahas di acara hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas banyak banget mulai dari promo untuk pembelian Daihatsu, juga promo servis, dan tentunya hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang YouTuber, seorang otomotif entusias. Pasti penasaran kan sahabat semua siapa sih YouTuber yang akan datang hari ini. Nah, sebelumnya Ajeng ingin menginformasikan untuk hari ini kita semua sudah melakukan protokol kesehatan ya Pak ya untuk menjalankan acara ini ya Pak ya. Sudah mulai dari disinfektan, juga jaga jarak, semua kita pakai masker. Jadi aman ya Pak ya? Aman, insya Allah aman terkendali Pak. Nah, udah nggak sabar kan pengen tahu promo Daihatsu apa aja. Jadi ini kan Ajeng udah denger nih soal free PPNBM, betul ya Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan nggak nih Pak, untuk PPNBM ini di periode kapan dan produk Daihatsu apa saja sih yang mendapatkan free PPNBM Pak Dodi, maaf. Ya, terima kasih Ajeng atas pertanyaannya. Jadi PPNBM itu adalah pajak pertambahan atas barang mewah ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini pemerintah memberikan relaksasi kepada kita berupa keringanan pajak PPNBM 0%. Tapi tentunya ada kriteria yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah mobil tersebut diproduksi di dalam negeri. Yang kedua adalah kubikasi atau CC maksimalnya adalah 1.500 dan tingkat kandungan lokal dalam negerinya 70%. Nah, untuk produk Daihatsu sendiri yang terkena atau terdampak PPNBM itu ada 4. Yang pertama Xenia, kemudian Terios, minibus, bukan blend van ya, kalau blend van karena masuk komersil, okay, dan satu lagi Luxio. Luxio ya. Jadi ada 4 produk kita yang hari ini terdampak PPNBM dan merasakan relaksasi PPNBM 0% dari pemerintah. Nah, untuk periodenya sendiri PPNBM itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode pertama itu di bulan Maret sampai dengan Mei itu PPNBM-nya 0%. Artinya apa? Artinya bahwa 100% pajak PPNBM itu ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung pemerintah, benar-benar free Pak. Betul Pas free, jadi hanya 0% pajaknya. Iya. Kemudian periode yang kedua adalah bulan Juni sampai dengan Agustus. Juni sampai Agustus itu PPNBM-nya relaksasinya 50%, artinya 50% pajak PPNBM itu ditanggung oleh pemerintah. Dan periode yang ketiga yaitu di bulan September sampai dengan November itu PPNBM-nya 25%. Ya, seperti 25%. Tadi artinya pemerintah hanya menanggung 25%, jadi kita bayarnya cuma 75%.
Oke, berarti sebenarnya ini sih bulan yang pas ya Pak ya untuk melakukan pembelian yang tadi 4 mobil itu ya yang masuk dalam free PPNBM karena Jadi ini kalau bulan mau Maret beli jadi mobil free. ya sekarang saatnya. Sekarang saat yang Sekarang pas. karena memang hari ini pemerintah memberikan relaksasi PPNBM sampai 0%. Betul banget. Nah, ini tadi udah bahas mengenai free PPNBM. Kalau untuk promo Daihatsu yang di event ini nih, hari ini itu promo Daihatsu-nya apa Pak Dodi? Ya, jadi hari ini kami menyelenggarakan namanya virtual event Jateng yang ingin memberikan apresiasi kepada sahabat pengguna Daihatsu berupa program promo untuk kendaraan yang non PPNBM. Kalau PPNBM kan sudah dapat ya, sudah dapat keringanan dengan potongan yang cukup besar. Jadi hari ini kita memberikan apresiasi berupa program untuk kendaraan di luar PPNBM. Nah, program yang diberikan hari ini untuk kendaraan pickup, Ayla dan Sigra. Jadi promonya adalah untuk pembelian cash itu akan ada tambahan diskon sebesar 1 juta. Dan untuk pembelian kredit akan ada tambahan diskon 1 juta plus free administrasi sebesar 1 juta. Jadi totalnya 2 juta. 2 juta ya. Betul. Untuk yang kredit. Untuk yang ya. kredit dan itu akan didanai menggunakan 2 leasing. Yang pertama ACC, yang kedua DAF. DAF, ya. oke. Daihatsu Astra Finansial. Nah, tata caranya bagaimana? Tata caranya cukup beberapa customer atau pelanggan kita yang ingin memesan itu cukup registrasi sampai hari ini, maksimal hari ini. Maksimal hari ini Betul, registrasi. cukup registrasi hari ini, tetapi Oke. kita juga memberikan kelonggaran SPK-nya sampai dengan tanggal 30 Maret nanti. Sampai 30 Maret. Dan jadi batas 1 TO-nya minggu sampai ya. dengan 15 April. Ya, tapi mendingan registrasi hari ini ya Pak ya, mumpung Registrasinya lagi harus aja maksimal acara hari virtual ini. event ya. Betul, Oke. betul. Untuk mendapatkan program sekarang ya. Oke, benar. Jadi sudah Ya. itu saja ya sampai 30 Maret. Segera SPK deh, jangan nyampe ini ya kelewatan tanggal 30 Maret daripada nanti 2 jutanya melayang 2 juta kalau kredit ya Pak ya. Kalau cash 1 juta ya Pak ya. Tambahannya ya. Tambahan. Karena kan sebenarnya ada diskon. Ini tambahannya. Tambahannya. Ditambahkan lagi. Ditambahkan, oke. Betul, Mbak. Nah, jadi sahabat semua udah tahu dong nih promo Daihatsu-nya apa aja. Buruan dia buat SPK untuk hubungin segera Wiraniaga Astra Daihatsu Jawa Tengah terdekat di tempat Anda ya. Selanjutnya adalah Ajeng pingin kasih pengumuman nih Pak. Dari kemarin itu ada iklan ya kan, yang woro-woro kalau hari ini ada virtual event gitu loh Pak. Jadi terus habis itu ada yang harus like dan komen. Jadi Ajeng mau kasih tahu pemenang komen terbaik di IG Astra Daihatsu Pudak Payung nih Pak. Silahkan Mbak. Ajeng baca dulu ya Pak. Monggo, monggo. Jadi kita akan memilih 2 pemenang nih untuk komen terbaik. Yang kemarin sudah kasih komen di IG-nya Astra Daihatsu Pudak Payung yang ada videonya nih mukanya Ajeng. Kemarin situ sudah ada 2 komentar terbaik. Jadi komentar pertama yang menang akan mendapatkan pemenang. Seharusnya ada 1 pemenang nih Pak Dodi. Tapi karena yang komen itu lucu-lucu nih, jadi kita pilih 2 pemenang. Ya kan? Komentar pertama adalah dari Eka Sulistiana. Ya, yaitu kata yang tepat untuk menggambarkan Astra Daihatsu Pudak Payung adalah terbaik. T, tidak pernah lelah untuk melayani konsumen. E, efektif dalam melangkah. R, ramah dan santun dalam setiap kondisi. B, bisa mengikuti perkembangan zaman. A, amanah dan jujur dalam bertransaksi. I, inovatif sesuai slogan Innovation for Tomorrow. Kok ngerti banget ini? K, kerjasama dan sinergi kepada semua pihak. Ada pantun lagi nih, ikan hiu makan lumpia. Astra Daihatsu selalu penuh euforia. Nah itu ya, pemenang pertamanya selamat untuk Eka Sulistiana akan mendapatkan voucher senilai 250.000 persembahan dari ACC. Dan kemudian untuk pemenang keduanya akan mendapatkan e-flash nih dari Astra World, yaitu adalah Adela Lilia. Nggak sabar join virtual event Astra Pupai Fit Mas Wahid. Pasti banyak banget ilmu yang bermanfaat. Astra Pupai udah keren, petugasnya ramah-ramah, hasil servis selalu oke, tempatnya nyaman, pokoknya best branch of Astra Daihatsu. Sukses terus, yeay, selamat buat 2 pemenangnya. Nanti kita akan hubungi ya melalui DM dari staf kami. Oke, selanjutnya adalah sebentar lagi nih akan ada tamu yang kita tunggu nih Pak Dodi. Udah tahu belum Pak? Siapa sih bintang tamunya yang kita tunggu-tunggu dari kemarin gitu? Kita iklan-iklanin tuh Pak. Kayaknya
tenar kayaknya ya. Tenar. Iya. Ajeng juga penasaran pengen ketemu ya. Nanti akan ada Mas Wahid nih Pak, namanya YouTuber yang terkenal itu. Nah Mas Wahid ini dari kemarin sudah kasih clue nih, apa sih 2 mobil yang akan dipilih Mas Wahid. Nah sahabat sekalian berkesempatan nih untuk memenangkan hadiah lagi nih 250.000 voucher belanja dari ACC. Syaratnya adalah ini di kolom chat, ada di kolom chat ya. Di kolom chat silahkan tebak 2 mobil yang kira-kira akan dipilih oleh Mas Wahid. Nanti akan kita umumkan nih pemenangnya di akhir acara. Sekarang di chat dulu ya, kira-kira 2 mobil apa yang akan dipilih oleh Mas Wahid. Oke? Nah, oke. Selanjutnya adalah acara ini sudah didukung loh oleh sponsor-sponsor kita yaitu ACC, DAF, Garda Auto, serta Astra World. Terima kasih. Jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya Mas Wahid akan hadir. Dah. Impianku kini menjadi nyata. Bahagiaku bersama keluarga, menikmati dunia yang indah bersama Daihatsu Sigra. Sahabat impian keluarga jadi nyata. Sahabat impian keluarga jadi nyata. Daihatsu, sahabatku. Nih iklan bakal bikin lo berani serius. Kalau lo berani serius, lo gak bakal galau terus. Kalau berani serius, ngomong Inggris aja jadi revisi terus. Asal lo berani serius, dijamin lulus. Kuy, berani serius biar goals lo bisa diraih dengan mulus. Ayo, berani serius bareng Daihatsu Ayla. Daihatsu, sahabatku. Yeay, kembali lagi di acara virtual event Daihatsu Jawa Tengah. Nah, seperti yang Ajeng bilang tadi, kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Penasaran kan siapa? Pasti udah nggak penasaran sih, udah tahu sih. Yaitu Mas Wahid. Selamat datang Mas Wahid. Mas Wahid ini YouTuber ya, Mas Wahid ya. Terus subscribernya itu sudah jutaan. Instagramnya udah verified, betul Mas? Alhamdulillah. Betul, ya Allah senang sekali loh Mas Wahid bisa hadir sini. Saya ingin menangis haru loh. Sebelumnya sapa dulu dong ini sahabat yang di rumah udah pada nonton nih. Halo sahabat Daihatsu, selamat sore. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dimanapun berada dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Tetap bersyukur dalam keadaan Itu kuncinya apapun. supaya tetap bahagia. Oh ya, tetap senyum Harus gitu-gitu disyukuri. ya. Iya Pak. Harus Apapun. disyukuri. Karena kita ini gini. Karena kita nggak tahu kondisi yang terbaik menurut Tuhan itu yang seperti apa. Bisa jadi waktu kita susah itulah Kondisi terbaik. menurut Tuhan. Kita lebih taat segala macam kayak gitulah. Oh, ya. Dalam banget ya Mas Wahid ya, belajar dari mana Mas? Falsafahnya dalam. Oh iya. Nah ini nih Mas Wahid kan pasti sahabat Daihatsu di rumah itu tuh sudah penasaran nih ya kan, pengen ngobrol sama Mas Wahid, ngeliat reviewnya Mas Wahid seperti apa. Saya biasa lihat juga sih Mas Wahid di YouTube ya. Bentar lagi nih kan akan bulan puasa nih Mas, bulan depan ya kita bulan puasa ya. Terus Lebaran, kasih dong bagi tipsnya buat teman-teman di rumah itu, tips untuk memilih mobil menjelang Lebaran. Oke, karena itu kita beli mobil itu sesuatu yang besar, bisa jadi adalah cita-cita yang sudah kita lama impikan gitu kan. Yang pertama jangan sampai salah pilih, itu paling penting. Maka dari itu sesuaikan dengan kondisi kebutuhannya. Misal nih, kalau saya masih
single kemudian punya pekerjaan yang agak baik, tentu saya akan milih mobil yang trendy begitu. Kemudian kalau saya baru aja menikah, biasanya kan ketika sudah menikah itu kling gitu, tiba-tiba pengen atau butuh mobil karena sebentar lagi punya bayi, yang semula motoran kehujanan nggak ada masalah, kalau sudah menikah tentu kita ingin membahagiakan istri kan begitu. Iya. Nah, keluarga baru seperti itu, maka yang dibutuhkan adalah mobil-mobil city car yang tidak terlalu banyak daya tampungnya tetapi masih oke. Misalnya Daihatsu Ayla kan begitu. Jadi Ayla pas ya. kita butuh yang seperti itu, tentu dengan harga yang masih terjangkau segala macam. Nah, kemudian kalau memang kita masih ada sisa anggaran, kebetulan masih ada sisa rezeki atau apa, kita bisa naik tingkat. Ya, semula kita bisa pakai Daihatsu Sirion. Jadi lebih sesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalnya kalau memang kita juga masih keluarga muda, baru aja menikah, tetapi kebutuhan daya tampung itu beda. Misal ada bapak ibu yang ikut kita atau bapak ibu mertua, ya tentu kita harus siapkan MPV yang agak longgar gitu kan. Misal bisa pakai Daihatsu Xenia. Jadi sesuaikan aja semua kebutuhan, termasuknya daya tampung. Kemudian di mana mobil itu akan kita pakai. Kalau memang dipakai di pegunungan ya jangan cari yang mobil yang support dengan rute pegunungan, kaki-kaki, suspensi, penggeraknya kan begitu. Nah, yang kedua adalah sesuaikan dengan budget. Budget jangan mulu-mulu lah. Yang penting ketika kita beli mobil sesuai dengan kebutuhan daya tampung tadi, budgetnya juga harus nggak terlalu menyiksa, ada longgar gitu. Ya. Iya betul. Nah, Sesuai kemampuan berarti sesuai ya. kemampuan, Iya, Pak. Daripada Bu, beli Mbak. mobil habis itu nangis Iya, ya. bingung kan? Yang semula makan itu kerasa enak, ini beda gitu. Artinya kalau saya lihat yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, dan yang kedua jangan salah pilih. Jangan salah pilih. salah pilih. Nah, untuk bisa tidak salah pilih, ini kalau saya selama ini biasanya nonton dulu review-reviewnya. Zaman sekarang kan sudah informasi itu sudah tersebar di mana-mana gitu. Iya gampang banget ya, Ya, kayaknya gampang cari banget. informasi Tinggal soal mobil. buka misalnya YouTube atau apa, searching reviewnya. Nah, kita dari YouTube itu kan kalau reviewer ngomong itu sudah pasti semua diulas 360 derajat. Atas bawah, samping kanan, samping kiri, depan belakang, masuk interior, semua tombol dicoba fungsinya apa. Kita bisa test drive juga, kayak test drive mengukur kenyamanan, mengukur posisi duduk, mengukur BBM, konsumsi BBM, tenaga dan lain-lain, itu kan semua sudah dicek sama mereka. Kalau misal Bahkan sampai di compare sama betul merek lain. merek gitu ya. lain yang setara Kritis gitu kan. sih ya sekarang, zaman Iya, sekarang tuh memang jadi ya. semua itu sudah nggak ada alasan untuk salah beli atau salah pilih gitu Pak, karena semua sudah tersedia. Kalau misalnya masih kurang, bisalah di Google itu kan banyak, tinggal klik review ini. Semua malah biasanya lebih lengkap kalau data tertulis Pak, karena kan sudah melewati berbagai suntingan kan begitu. Nah sama ini Pak, kalau dari pengalaman saya jangan cukup hanya lihat-lihat review, wajib datang untuk test drive. Test drive penting Ya. ya. Ya, test drive ke Astra Daihatsu. Yes. Jadi, Setuju. setuju ya Pak. Maksud saya begini, kadang definisi nyaman menurut Bapak mungkin akan berbeda dengan saya karena itu relatif. Nah, kalau oke lah si reviewer A, B, C semua kompak bilang nyaman, apa iya gitu. Maka kita konfirmasi kebenarannya, datang walaupun belinya masih besok atau lusa, kayaknya kalau ke sales counter tetap dilayani dengan baik gitu loh. Sepengalaman saya kan begitu. Ya kan tetap Iya, dilayani, iya, wajib. nyaman, mau test drive dong, paling cuma dijadwal ulang kalau hari itu nggak ready kan gitu. Jadi kita bisa kenalan kita dengan salesnya, kemudian tanya sedetail mungkin dari apakah benar seperti ini gitu. Kita udah lihat nih, udah baca di Google konsumsi BBM-nya 1 banding sekian. Apakah benar? Yuk kita coba gitu. Nah, Jadi kayak pembuktian ya test Betul. drive itu ya. Betul. Artinya dengan test drive itu kita akan ngukur apa kendaraan ini sesuai dengan ekspektasi kita kan Yes. gitu ya. Benar, Sesuai dengan kalau kita barunya beli baju, kita coba nih bajunya. Betul. Cocok nggak dipakai di badan kita? Jangan-jangan kalau misalnya modenya bagus nih, tapi ternyata Nggak pas. nggak pas, Nggak dipakai benar. nggak pas di badan kita. Iya. Itu kan kira-kira begitu dengan betul, adanya test drive gitu betul ya, Pak. Mas. Jadi mengkonfirmasi ulang informasi yang sudah kita terima dengan indera kita sendiri. Kayak misalnya nih di sini itu juga katakan ini joknya nyaman. Oh apakah iya gitu?
posisi mengemudinya nyaman karena nanti nggak capek segala macam. Oh apakah iya? Ternyata kalau iya semua, ya insya Allah sudah pas, nggak akan ada kekeliruan kan gitu Pak. Kurang lebih seperti itu Mbak Ajeng. Kurang lebih seperti itu. Tadi ya sesuai kebutuhan, dicari sesuai kebutuhan betul ya, dan Sesuai budget. kemampuan. Betul. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaannya, tips merawat mobil ala Mas Wahid ya kan. Mas Wahid itu kan semua udah punya berapa mobil nih jangan aduh ya kan. Banyak kayaknya Mas Banyak Wahid ya. kayaknya Mas Wahid ya kan. Tips merawatnya tuh gimana ini Mas Wahid? Oke, kalau mobil nggak banyak Pak, cuma karena saya pengennya itu pengalamannya banyak, jadi saya beli tak pakai sebulan 2 bulan tak jual, saya beli lagi yang lain. Keren Seperti banget. itu Iya, terus. iya, keren. Karena saya dituntut untuk ngomong, nah agar saya bisa ngomong itu otak saya harus ada isinya kan gitu. Nah jadi saya coba pengalaman-pengalaman. Kalau merawat sih nggak jauh-jauh dari yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Itu kalau saya, misal kebersihannya itu penting banget, kebersihan eksterior apalagi. Saya nyuci paling seminggu 2 kali sampai 3 kali. Kalau sempat pagi tak cuci sendiri, bangun tidur itu sambil olahraga itu beda nanti. Semangat kita kayak beda. Mungkin karena saya mencintai, suka sama mobil itu gitu. Jadi kalau ngelihat capek-capek dia kelihatannya bersih itu enak dipandang. Nah, apalagi kalau harus keluar meeting, ketemu klien segala macam. Kalau mobilnya bersih itu kita turun tuh gagah gitu loh Pak. Kayak ketemu itu ya gitu. Iya, Bersih iya. pangkal PD, sehat juga ya Mas PD, Wahid. PD, ya. Pangkal PD Pak. Penggal PD. Teringat waktu SMA saya mendingan telat masuk kelas, yang penting saat datang itu motor saya bersih, tak cuci dulu daripada on time tapi motor saya kotor gitu. Jadi rela dimarahin guru, yang penting motornya Motor saya bersih. bersih. Itu seru. Alias luar biasa. klimis lah ya. Klimis, yang penting kelihatan klimis biar Ya, banyak yang motornya. naksir gitu. Nah, eksterior kemudian interior. Interior harus bersih, nggak ada debu, nggak ada berterbangan. Kadang gini, kita nggak pernah lihat bahwa di dashboard itu kalau kita tarik garis gini, biasanya ada bekasnya. Itu karena ada debu di situ. Nah, kalau ada debu di situ bisa jadi yang berterbangan tetapi tidak nampak, Sumber penyakit. sumber jadinya. penyakit, dan itu bikin ini nggak nyaman. Endingnya kenapa orang ada yang suka mual di jalan ya karena di interior itu udaranya nggak bersih. Oh, udara nggak bersih. Oh iya. Nah iya, itu tinggal benar-benar. di vakum, kemudian dilap pakai kain basah di dashboard itu. Yang penting inilah terpelihara, jangan sampai ada bekas makanan jatuh di lantai karena akan jadi bau mobilnya. Misalnya harus pakai pewangi, usahakan yang tidak terlalu nohok aromanya. Jadi saya ada beberapa pengalaman ini, tak cobain. Ada yang aromanya itu benar-benar saat kita masuk itu hilang, tapi begitu kita buka pintu untuk pertama kali baru muncul. Jadi soft banget untuk parfum. Ini pernah saya buktikan Pak, waktu saya masih menjadi pengemudi, ada klien minta, Mas saya suka mual kalau naik mobil, tak copot itu semua parfum, mobil tak bersihin, saya nyetir bener-bener halus nggak ada hentakan kalau ngerem ini. Sukses membuat orang itu pertama kali tidak mabuk naik kendaraan keluar kota. Jadi hal-hal seperti itu. Hal-hal kebersihan itu ya Yes. penting banget. Terus apa lagi dong? Sama kalau memang di perawatan servis rutinnya. Itu Penting ya itu ya, servis jangan sampai ini ya kelewatan ya Betul. kilometernya ya, Pak ya. Termasuk ganti oli. Ganti oli. Karena itu nyawanya di situ kan. Betul. biasanya. Jadi itu hal yang tidak bisa saya handle sendiri, makanya saya pasrahkan ke bengkel resmi. Kan suka ada keterangan kan kapan harus balik lagi, tanggalnya atau jumlah kilometernya mana yang tercapai lebih dulu. Nah kalau sudah kita pasrahkan, ibaratnya itu kan untuk perawatan, kita pasrahkan ke yang bikin kan insya Allah akan aman. Mereka udah tahu bagaimana harus dilakukan di kilometer sekian. Jadi servis rutin di bengkel resmi itu wujud kecintaan kita terhadap kendaraan itu. Intinya kalau pekerjaan itu diserahkan sama Ahlinya. ahlinya, hasilnya pasti akan baik. Baik. Gitu. Dan tidak pernah ada gini, yang saya dengar waktu itu dan sudah saya buktikan, kalau rawatannya masih di bengkel resmi, susah kemungkinannya mogok di jalan. Itu. Gitu ya. Yes. Jadi dua itu ya Mas Wahid ya, Ya, tadi- kebersihan sama perawatan. Kayak Perawatan. kalau muka juga perlu skincare gitu ya Betul. Mas Wahid ya. Ya. Mobil juga perlu Luarnya, dirawat. dalamnya juga ya kan. Iya, iya. Dalamnya juga sama hal kita tidak bisa bersihin gigi kita sendiri, makanya kita Bener. ke dokter gigi. Ke ahlinya, Gitu, ya. benar. Bisa potong rambut sendiri Betul. juga. Ya. Biasanya kan tukang potong rambut, kira-kira gitu ya Mas Wahid.
Benar-benar seru banget ya ternyata tips-tipsnya dari Mas Wahid ini benar-benar Bener loh, benar loh, memang benar. Simpel Masuk dan akal banget. betul gitu. Betul. Karena salah satu kalau nggak bersih memang nggak nyaman sih. Nggak nyaman, iya Nggak nyaman benar apalagi sih. ada bau-bau menyengat di mobil itu kan Iya bikin males mempengaruhi banget. mood juga. Benar-benar bikin Orang yang males. tadinya ini akhirnya bisa jadi ke bawah karena suasana hatinya jadi nggak enak karena Iya. mobilnya nggak apa-apa tapi berpengaruh sama perasaan gitu loh. Moodnya itu Yang benar. kedua perawatan rutin yang namanya mesin pasti perlu perawatan berkala termasuk olinya perlu diganti kan nggak mungkin pakai itu dipakai terus tapi tidak ada perawatan. Sama dong kayak kita, tubuh kita juga perlu istirahat kira-kira begitu juga. Iya, Perlu benar, dirawat juga kan kira-kira itu untuk memastikan supaya normal. Berjalan dengan Normal baik. semua benar. Nah ini kira-kira Pak Dodi ada minta tips gak Pak sama Mas Wahid mumpung ketemu Nah, nih ini Pak di mumpung sini ini Pak. sebenarnya udah saya tunggu-tunggu saya mau tanya Sudah ini. ditunggu-tunggu. Saya ini kan baca historinya, ceritanya Mas Wahid lah, saya ikutin Mas Wahid itu dari awal sampai dulu. Kira-kira gampangannya gini, mau punya sesuatu aja diimpikan, tidak bisa langsung beli ya Mas. Iya Pak. Digambar bahkan kalau perlu, disketsa dan sebagainya. Nah saya pengen ini mudah-mudahan harapannya sih bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain juga. Tips dan triksnya apa sih Mas? Kok bisa sampai seperti ini? Panjenengan mulai dari ya kita lihat mungkin dari bawah ya, Iya. sampai bisa seperti ini. Dan hari ini kan kondisi berubah. Pandemi ini kan merubah semua tatanan. Artinya bagaimana sih biar bisa survive? Kira-kira skill apa sih yang diperlukan teman-teman itu kira-kira supaya bisa survive dan berkembang di masa yang saat ini? Itu aja sih Mas Wahid. Tips sukses nih, Yes. gimana nih? Ini pertanyaan yang bismillah saya deg-degan untuk menjawabnya. Berdoa Kak? dulu. Karena ini beban gitu loh. Dikatakan kalau soal pencapaian ya memang saya berangkat dari bukan hanya dari nol Pak, tapi dari minus gitu Pak. Bisa dikatakan 2006 saya merantau ke Semarang itu hanya bawa satu pasang pakaian untuk memudahkan saya mandi. Saya juga dibawakan ember sama gayung sama ibu saya. Serius, itu benar-benar terjadi di 2006. Pakaian kalau mau kuliah saya harus pinjem ke teman dan saya tidak ngekos Pak. Saya benar-benar tidur di kayak pusat kegiatan mahasiswa. Itu saya lakukan. Untuk bayar sebelum dapat beasiswa, saya jadi loper koran, saya jadi tukang cuci mobil, cuci motor segala macam. Menurut saya kalau kita ingin mendapatkan lebih, kita harus melakukan lebih. Selama ini saya begitu. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain, maka kita harus rela melakukan usaha yang tidak dilakukan orang lain. Teringat ketika teman-teman kuliah itu nyaman, saya kuliah dalam keadaan berkeringat karena habis lari-lari ngejar waktu supaya nyampe ke kelas. Teringat ketika teman-teman wisuda on time, karena keterbatasan saya masih nyapu ruko waktu itu. Udah pada wisuda nih, saya bersih-bersih ruko yang akan saya buat kerja sehari nanti. Banyak hal seperti itu, tetapi pada intinya balik ke kata-kata awal tadi, kalau memang kita ingin sesuatu, maka lakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Bisa jadi ketika dikata, oh sekarang udah enak punya ini. Kalian tidak tahu apa yang saya lakukan selama ini. Bisa jadi jam 12 kalian sudah tidur, ataupun kalau belum tidur kalian pasti nongkrong, menikmati hidup, nonton film segala macam. Enggak, saya masih bekerja. Bisa jadi teman-teman bangunnya agak telat supaya nanti mandi terus berangkat kerja. Saya bangun lebih pagi dari yang lain, sudah saya siapkan kebutuhan untuk pekerjaan hari ini, siapa mau kemana. Jadi hal-hal yang tidak dilihat orang lain, saya sudah melakukannya. Nah maka dari itu balik lagi ketika punya keinginan atau impian, bener Pak, harus dipasang di sini, ketat jangan sampai lepas. Apapun, misalnya sampel ada kegiatan baru yaitu saya punya bis kan, ada beberapa itu sudah saya bayangkan detail 2012. Warnanya, namanya, nanti seragam krunya mau pakai apa, tak bayangkan sedetail itu. Mustahil kita bisa mewujudkannya kalau membayangkannya saja tidak bisa. Gitu. Jadi kalau saya simpel aja lah, misal pengen punya inilah, bayangin dulu aja, karena ternyata otak kita akan membimbing kita ke arah itu. Kayak nih misalnya, saya sudah melupakannya sejak 2015 keinginan punya bis, ini sampel saja ya. Tetapi ketika saya membuat kontennya itu nggak jauh-jauh dari bis Pak. Kayak misalnya tiba-tiba terbesit ide, saya magang menjadi kernet bis. Terbesit ide, saya silaturahmi ke sebuah PO untuk tanya apa. Terbesit ide bahwa saya harus bisa mengemudi bis, saya kursus.
Itu. Kemudian kalau YouTube, saya bisa bayangkan bahwa YouTube saya harus beda dengan yang lain, tidak hanya hiburan saja, tapi saya pengen kayak ada sisi manfaatnya supaya itu jadi amal jariah. Jadi Sisi edukasinya yes, lah. semua sudah diset, dibayangkan di otak dengan sangat detail supaya tubuh kita ikut ke situ. Jadi sama disiapkan pasangannya juga supaya bisa ikut kita searah. Susah kalau pasangan saja nggak searah dengan kita. Iya. Kurang lebih itu, Pak. Tarik-tarikan jadinya. Ya, maksudnya. nggak semut nanti jalannya, apalagi semut nggak cepet lah. Kurang lebih seperti itu kurang ya, lebih harus melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Intinya kalau saya simpulkan yang pertama pasti berani memimpikan. Betul. Berani bermimpi, Berani bermimpi. terus lakukan Yang kedua sesuatu berani yang- melakukan hal lebih yang orang lain tidak lakukan. Kira-kira begitu ya Mas Wahid. Betul, Pak. Ya, Mas Wahid sendiri ada pertanyaan nggak sih buat Astra Daihatsu? Akan diwakili sama Pak Dodi loh Ada, jawabnya. saya penasaran ini, Pak. Mobil apa yang paling laris selama pandemi ini, Pak? Kalau selama pandemi ini ya Mas Wahid ya, data ya, saya ngomong data ya. Data di Semarang itu mobil yang paling laris di tempat kita itu Daihatsu Pickup, Grand Max Pickup. Grand Max Pickup itu paling banyak, bahkan menyumbang kontribusinya sekitar 37% dari total penjualan. Kan kita ada 8 line up produk ya, Ya. Pickup sendiri itu 37%, jadi mendominasi penjualan di sini. Kira-kira kenapa, Pak, si Daihatsu Grand Max ini bisa se-booming itu, Pak? Ya mungkin yang pertama ya, karena mungkin sektor ekonomi mulai sedikit-sedikit mulai bertumbuh. Ya. Orang hari ini tidak lagi fokus di kebutuhan yang di luar yang primer ya, karena mereka mulai mencoba bangkit lagi dengan kondisi seperti ini kan nggak mudah ya. Banyak wirausahawan mulai tumbuh. Yang kedua memang pickup sendiri itu kan Grand Max Pickup ini kan sudah teruji 14 tahun. Bahkan salah satu produk yang menembus pasar ekspor ke Jepang. Tahu sendiri di Jepang itu nggak gampang kita bisa Ketat. masuk ke sana, ritik lah kalau orang Jawa bilang ya kan. Oke, jadi Grand Max Pickup ya Pak ya? Itu cuma Grand Max Ini Pickup seru yang tembus. banget sih Jadi, pembahasan kita Pak, tapi masalahnya kita harus break dulu nanti setelah oke. acara berikutnya. Oke. Kita akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini. Masih jua makin enak, masih jua masih jua makin enak. Bisnis apa aja, Grand Max bisa-bisa aja. Nah, kembali lagi di acara virtual event Astra Daihatsu Jawa Tengah. Tadi kita udah bahas mengenai promo Daihatsu sudah ya Mas Wahid. Kemudian ada tips-tips dari Mas Wahid tadi udah kita dengerin dan menginspirasi banget. Terima kasih loh. Sama-sama, Mbak. Sekarang yang belum kita bahas adalah mengenai servis di Astra Daihatsu. Penasaran kan sahabat untuk servisnya? Hari ini sudah hadir juga dong Kepala Bengkel Astra Daihatsu Semarang Pudak Payung, Bapak Ari Oktavian. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore, Ajeng. Apa kabar nih Pak Ari? Ah, sehat. Disapa dulu dong sahabat yang lagi nonton ini. Selamat sore sahabat Daihatsu, sehat dan tetap semangat.
Nah oke, Pak Ari, sekarang ini kan masih dalam masa pandemik ya Pak Ari ya. Belum selesai-selesai aja ya, nggak sabar nih udah pengen kemana-mana. Sekarang Astra Daihatsu itu punya layanan apa sih Pak untuk customer yang sekiranya masih ragu-ragu, masih takut-takut untuk keluar rumah, pingin servis, tapi aku kok takut ya keluar rumah. Nah Astra Daihatsu itu kira-kira ada fasilitas apa nih Pak? Untuk Jadi dari begini servisnya? Ajeng, jadi Astra Daihatsu dalam masa pandemi ini, Bang Wahid juga ya, Astra Daihatsu punya layanan yang sangat eksklusif, yaitu Daihatsu Mobile Service, di mana sahabat Daihatsu tidak perlu datang ke bengkel, kita yang nyamperin ke rumah. Kita yang nyamperin? Ya, Oh. jadi cukup booking atau telepon ke SA, jadi nanti kita akan arrange kapan Bookingnya bisa jadwalnya. lewat telepon ya? Bisa lewat telepon, Phone? bisa lewat aplikasi. Aplikasi, oke. Daihatsu Mobile. Oh iya, iya. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang nanti akan kita berikan. Betul. Itu bayar nggak Pak? Ada tambahan dana nggak kira-kira? Beda nggak kalau kita Pertanyaannya kesini? langsung Iya ya. banget. Jadi kalau misalnya ada pelayanan lebih, mungkin ada biaya lebih Pak. Biasanya Bang, ya. begitu ada cas. Biasanya Nah, ini begitu saya ya. penasaran Pak, gimana Pak? Tapi program ini karena kita sudah bentuk secara eksklusif, itu free Pak. Jadi tidak ada tambahan biaya apapun. Jadi sahabat Daihatsu yang ingin menikmati layanan Daihatsu Mobile Service bisa mendapat fasilitas seperti yang didapat di bengkel, tapi dia cukup diservis di rumah. Di rumah aja. Jadi bisa sambil nunggu di rumah, bisa nonton di rumah, bisa masak-masak di rumah. Sambil masak-masak, Sementara tahu-tahu mobilnya, diservis ya. sementara mobilnya diservis. Oh gitu. Lah untuk prokesnya sendiri nih Pak, biarpun diservis di rumah, tapi kan berarti ada orang asing nih yang datang ke rumah kita. Itu bagaimana ini Pak? Oh jangan khawatir, jangan khawatir. Jadi fasilitas yang diberikan Daihatsu itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi semua fasilitas baik itu mobil, kemudian peralatannya, kemudian manpowernya itu sudah steril. Jadi sahabat Daihatsu jangan ragu-ragu untuk menggunakan fasilitas ini. Fasilitas DMS. Nah ini tadi udah kita ngomongin fasilitas. Sekarang ini penting banget nih, promo servis Daihatsu di bulan Maret. Itu apa Pak Ari? Iya benar. Jadi Daihatsu juga mengadakan promo di bulan Maret, tentunya untuk mengantisipasi COVID ini ya. Jadi selama COVID ini kan perekonomian berjalan lambat ya Bang Wed ya. Jadi Daihatsu sangat mengerti, terutama bulan ini dan bulan kemarin itu tepat 64 tahun ulang tahun Astra. Jadi kita ada campaign untuk ulang tahun Astra. Karena angkanya 64, jadi kita kasih untuk sahabat Daihatsu itu program tune up itu hanya 64.000. 64.000, murah nggak Mas Wahid? Murah nggak? Seperti servis sepeda motor ya Pak ya. Bahkan lebih murah Pak. Malah Kalau lebih harga murah. normal itu sekitar 200 Pak. Lah makanya. Nah karena Astra berumur 64 tahun, maka program Sunat ini kita arrange sesuai dengan umur Astra, jadi 64.000 aja. Gitu ya Pak. Kemudian ada lagi yang lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi, lebih wow. Kalau nih. customer datang di bulan Maret ini, itu beli oli biasanya kan 3 liter ya. Ya. Cukup bayar 2 liter saja. Yang 1 liter gratis. Luar biasa itu. Wah, kan, Hemat lumayan itu lagi pasti. nih, Ada hemat lagi. Apa Pak? Diskonnya itu 20%. Diskon 20%. jasa Diskon perawatan jasa. berkala. Ya, jadi kalau banyak misalnya banget ya. sahabat Daihatsu melakukan perawatan berkala, terutama untuk mobil-mobil yang di atas tahun 2018 ya, 2018, 2017, 2016 dan seterusnya itu dapat diskon jasa 20%. Masih ada lagi Pak. Ada lagi. Gak bisa habis ini. Banyak Nggak bisa sekali habis ini loh diskonnya untuk promonya bulan ini. Daihatsu tuh. Jadi untuk khusus untuk body repair ya. Jadi body repair apabila sahabat Daihatsu itu ingin melakukan proses perawatan body, kemudian ada body yang rusak, itu pada bulan ini kita ada program kinclongin ya. Dengan Kinclongin. diskon sekitar 30%. 30%. Ya, jadi harganya sangat kompetitif sekali. Oke, jadi itu Pak, enggak ada Ya. tambahan lagi? Siapa tahu ada tambahan promo lagi. banyak loh. Minta Udah terus banyak nih. loh. Udah banyak Ada, banget ya. ada lagi. Ada apa lagi nih?
Kita juga ada program ganti oli cuma 250.000. 250.000 ganti oli. Iya. Memang biasanya berapa Pak? Biasanya untuk oli itu sekitar 450. Wah ini Yes. sudah Iya. hampir separohnya Yes. sendiri loh. Separohnya. Separohnya sendiri loh. Jadi memang menarik banget ya Pak ya promo servis Daihatsu di Iya. bulan Maret ini ya Kita Pak ya. juga mengerti lah perekonomian kita sedang melambat kita sehingga peduli berarti dong kita Astra peduli Daihatsu untuk ya. sahabat-sahabat Daihatsu. Itu Terus ya, gak nyaman hari Ajeng. Itu nekat namanya itu. nekat. Promonya itu nekat itu, ngeri itu. Promo nekat. Nah makanya ini tuh promonya ini kan menunjang dong untuk customer. Ayo segera SPK sekarang juga, beli Daihatsu-nya sekarang juga. Karena kurang apa lagi sih? Tadi ada promo Daihatsu untuk pembeliannya. Betul. Ternyata nanti kalau udah beli Daihatsu promonya juga masih ada banyak lagi Perawatannya ekstrim, Iya. hematnya gitu Hemat loh. sekali. Oke, nah kemudian ada nih katanya tentang AWO itu apa ya Pak ya? AWO itu layanan Astra Award ya namanya ya. Jadi sahabat Daihatsu yang beli mobil dari Astra Daihatsu itu akan mendapat layanan gratis selama 5 tahun. Jadi kalau ada eksiden atau amit-amit ya ada eksiden atau masalah yang butuh untuk ditowing, diantar ke cabang terdekat, itu Astra Award akan memberikan layanan selama 5 tahun gratis. Ya kan? kan? Ya kan? Syaratnya Belinya harus di Astra, Astra. ya kan? Oke. Jadi Jadi- jangan sampai beli tempat lain, harus yang Astra Daihatsu, ya, oke? jadi kalau towing sudah pikiran berapa juta itu kalau towing Iya, misalnya iya. ya. Tapi Misal- kalau beli di Astra itu Gratis. gratis ya, sesuai coverage-nya dulu ya Pak ya. bahkan bisa menggunakan fasilitas ini untuk layanan emergensi ya. Emergency, oke, Misalnya oke. ganti ban aja, misalnya Bang Wahid mau ke kantor ini, bannya tiba-tiba kempes, telepon aja Astra Award. Nanti kita gantikan, itu gratis. Wow. Gratis, wow banget ya. Oke, udah terjawab semua ya sekarang ya mengenai promo servisnya. Ternyata kalau beli di Astra Daihatsu juga ada free keanggotaannya. Jadi tunggu apa lagi sih? Karena untuk 15 SPK pertama akan mendapatkan hadiah dari sponsor loh. Makanya buruan deh untuk sahabat ini sekarang yang lagi nonton. Cepetan hubungi wiraniaganya masing-masing untuk segera melakukan pemesanan. Nah ini sekarang ini akan ada kuis nih. Kuis bagi sahabat yang lagi nonton. Ajeng akan kasih pertanyaan nanti langsung dijawab di chat ya. Nanti pemenangnya akan dihubungi oleh administrasi kami. Pertanyaan pertama, layanan dari Astra Daihatsu yang tadi katanya dapat dipanggil ke rumah, nggak usah susah-susah, harus datang ke bengkel. Namanya layanan apa? Silakan di chat di boxnya. Sudah? Ayo. Dan pertanyaan kedua, ada cara nih untuk meminta bantuan dari emergency Astra World, caranya bagaimana? Oke, sudah dijawab ya di chatbox. Nanti untuk pemenangnya akan dihubungi langsung oleh bagian administrasi kita. Selanjutnya nanti di segmen keempat akan ada jawaban dari 2 mobil yang akan dipilih oleh Mas Wahid. Jadi untuk sahabat semua jangan lupa untuk jawaban tadi, tebak-tebakan tadi 2 mobil yang akan dipilih Mas Wahid apa ya. Oke, kita ketemu di segmen selanjutnya.
sahabatku. Halo, kembali lagi di acara virtual event Astra Daihatsu Jawa Tengah. Nah, kalian udah pada SPK belum sih? Ya kan, tadi kita udah panjang lebar ya jelasin promo Daihatsu, promo servis ya Pak Dodi ya. Jadi segera SPK karena 15 SPK pertama akan mendapatkan hadiah dari sponsor. Nah, tadi yang udah pada nebak nih, 2 mobil apa aja yang akan dipilih Mas Wahid? Untuk mobil Daihatsu apa? Mas Wahid akan memberikan jawabannya dulu. Dikasih jawabannya dulu Pak. Pak Wahid, Oke. Pak Wahid, Mas Wahid. Sudah tak pikir matang-matang. Sudah Insya Allah ini adalah yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan saya untuk saat ini. Yang pertama adalah Daihatsu Xenia. Daihatsu Xenia, Ya. alasannya Mas Wahid. Kenapa? Karena kru saya sebanyak itu. Kemudian kalau harus kemana-mana dan kita hanya punya MPV yang kapasitas muatnya tidak banyak, maka akan semakin banyak mobil yang harus kita pakai. Berikutnya karena 2004 sampai 2021 dan itu tuh sudah kayak sesuai dengan ekspektasi, pembuktiannya sudah fix gitu, Sudah valid. nggak diragukan Yes, lagi nggak ada pokoknya ya Mas keraguan Wahid lagi. ya. 17 tahun. Yes, 17 17 tahun tahun Xenia. dan kayak nggak ada komplain, nggak ada apa dari masyarakat gitu loh Pak. Jadi selama 17 tahun nggak ada isu apapun, mobil masih kuat-kuat aja. Bahkan sekarang bapak ibu saya itu ya pakainya ya Xenia tahun 2012 dan mondar-mandir Semarang Purworejo nggak pernah ada masalah. Perawatannya juga hemat lah kalau saya bilang, spare part juga banyak gitu Iya. kan. Ya pilihan yang tepat saya pikir Pilihan itu. tepat pertama Betul. adalah Xenia. Betul. Oke. Pilihan keduanya apa ini Mas Yang Wahid? kedua, mengingat kegiatan saya ada satu yang lagi asik, lagi saya senengi itu, saya butuh armada yang bisa ngangkut barang-barang agak gede dan berat. Kayak misalnya ngangkut spare part bis, kayak ngangkut jok segala macam. Tentu yang saya butuhkan pick up-nya ya Pick up. Grand Max gitu loh. Jadi pas lah, baknya juga muatnya agak lebar gitu kan. Angkut-angkut tetap Grand Max. Tetap Kunci Grand Max. itu. Memang Grand Max itu memang paling jos ya Pak ya untuk angkut-angkut ya Pak Dodi ya. Terus Iya. apalagi sih kelebihan Grand Max nih Pak Ini Dodi? nyambung yang tadi ya. Nyambung boleh. Tadi Pak kayaknya Dodi. kepotong iklan Tadi tadi kepotong kayaknya. iklan ya. Tadi kan Mas Wahid sempat tanya nih, paling laku apa mobilnya Paling gitu kan. laku Terus- ya pickup Terus tadi kita ya Pak. jawab tadi pickup. Terus kenapa gitu? Tadi saya nyebutin yang pertama salah satunya memang sudah terbukti kan. Grand Max itu usianya udah 14 tahun. 18 tahun. 14 tahun dari 2000 berapa itu? Berarti 2007. Enggak kerasa ya. Udah 14 tahun dan itu sampai sekarang juga tidak ada komplain juga gitu. Artinya memang terbukti dan sudah diekspor ke Jepang yang tadi saya ceritakan bahwa untuk keseran juga tidak mudah, apalagi Jepang itu kategorinya cukup Kikri. iya, neritik dan apa ya, quality controlnya itu ketat banget. Terus yang kedua, Grand Max ini memiliki, kalau di saat ini ya di Semarang itu air intake-nya mobilnya tinggi, 800 mili. Jadi kalau di Semarang itu banjir, ini mobilnya lebih tenang, lebih Aman. Nerjang banjir lebih aman karena air intake-nya tinggi sehingga atas tidak ya. mudah itu kemasukan air. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kelebihannya banyak sih Mas Wahid. Cuman saya ingin sampaikan sedikit. Kalau tadi Mas Wahid cerita masalah angkut-angkut berat, ya spare part bis itu pasti kan berat barang. Nah di Grand Max itu ada satu teknologi yang mungkin tidak dimiliki tempat lain, itu namanya LSPV. LSPV. LSPV, Load Sensing Proportioning Valve. Artinya itu adalah sistem kerja pada rem belakang yang memberikan tekanan pada rem roda belakang ketika ada tambahan beban. Sehingga rem itu bekerja lebih mencengkeram, artinya lebih pakem. Oke. Enggak mbablas, enggak ngelos gitu. Jadi lebih aman, tentunya pasti lebih aman. Kan pickup itu kadang-kadang kelemahannya ketika Betul. bawa muatan, rem belakangnya memang nggak kuat. Turunan ya Pak. Turunan ya, nggak kuat. Nah, kalau di Grand Max itu enggak dengan adanya sistem LSPV tadi. Nah, yang terakhir yang kelebihannya yang saat ini kenapa orang-orang itu banyak memilih Grand Max itu, kita itu ada program tadi. Kalau saya dengar di servis tadi programnya kan banyak banget. Banyak tuh banget. Ya banget, free-nya. nyampe Saya promo sampai ya nggak kita hafal ya. itu Ya, Kok masih ada gitu. Nekat itu. Kayaknya kayak nggak niat jualan gitu kan. Semuanya banyak potongan. Nah di Grand Max Pickup ini juga ada program namanya free maintenance 2 tahun
atau 30.000. Kalau biasanya cuman free jasa dan oli saja, tapi di Grand Max Pickup ini free jasa, oli, servis dan spare part, spare partnya. Loh, Luar biasa. Niat jualan Jadi nggak? hanya Bener. berpikir bensin saja sudah. berarti Nggak- cuma isi bensin. isi Jeng? bensin, bensin. saja. Iya. Luar biasa 2 kan? tahun. Makanya kalau kondisi pandemi ini ketika orang-orang yang mulai usaha ngambil Grand Max udah nggak mikir, minimal biaya perawatan 0 selama 2 tahun. Itu yang membuat kenapa hari ini produk Grand Max itu cukup menjadi primadona untuk Iya. dunia usaha gitu. Kira-kira gitu Mas Wahid. Ya. Kalau kelebihan diceritakan banyak lah. Kelebihannya Banyak banget ya. Tapi Nggak saya habis ngambil ya. nanti, waktunya nggak cukup ya Pak Dodi. Nanti saya kepotong iklan lagi nanti. Pak, gitu kan. Kayaknya nih setelah ini Mas Wahid kayaknya mau SPK Daihatsu nih ngeliat dari aroma mukanya ya Pak Dodi ya. Spesial lah pokoknya buat saya. Spesial buat Mas Wahid nih. Sudah terpikirkan. Sudah Berarti terpikirkan. apa yang disampaikan tadi pilihan saya tepat dong. Maksudnya Tepat. nggak ada melesetnya Nah, gitu. iya. Enggak meleset. Iya, benar banget. makanya kita sampaikan tadi, mungkin tidak banyak yang tahu ya, tapi menurut saya kalau hari ini kita udah nggak mikirin biaya itu kan membantu meringankan Betul. lah. Nanti Satu banget. itu. Menang ayam. Menang ayam Menang lah, ayam. menang ayam. Nah, Tinggi. terus Mas Wahid gimana nih? Udah Sebentar. ada pemenangnya? Tadi yang sudah betul nebak Xenia dan Pickup Saya itu pilih- akan mendapatkan voucher sebesar 250.000. Yang komen banyak banget. Yang Sebentar, komen saya banyak pilih banget. berapa orang? Pilih 1 orang aja. Satu aja ya. Ya. Bingung nih Mas Wahid. Yang paling cepat aja Mas Wahid, paling Oke. tepat, paling cepat. Yang paling cepat, paling tepat, paling di atas berarti ya. Ya. Ini jawaban dari 2 Mas Wahid ternyata. 2 pemenang. Oke, oke, oke. Maaf, diralat. Sebentar, saya pilih dulu yang Oh, paling awal dipilih, dulu boleh, nih. boleh dipilih dulu. Justina Afin Anggitya. Yeay, Jawabannya benar. selamat Justina Afin. Sebentar, satu lagi. Muhammad Fatul Huda. Muhammad Fatul Huda. Selamat ya buat 2 sahabat yang sudah memenangkan voucher senilai 250.000. Gak ada ininya kan, gak ada nyeselnya kan gabung di virtual event Daihatsu karena Daihatsu itu kalau ngadain event itu gak setengah-setengah gitu ya, ngasih Seru ya? promo ya kan, ngasih kuis-kuis ya kan, seneng banget memang. Pokoknya semua seneng aja gitu. Semua senang. Semuanya happy. Semua Termasuk happy. kita yang di sini tuh. Termasuk kita yang Iya. sih ya. Ngobrol asik aja gitu. Sampai nggak kerasa waktunya ya. Ya, untuk sahabat semua, Ajeng juga mau ingetin, jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Astra Daihatsu Pudak Payung. Mana nih? Oh salah tangannya. Gini, lu salah lagi. Kenapa sih nih tangan? Gini. Nah, follow Instagram Astra Daihatsu Pudak Payung. Kemudian di like dan di komen untuk postingan terakhir. Postingan terakhir itu ada mukanya Ajeng. Ini sekarang lagi pakai masker nih. Postingan terakhir di like dan komen. Kemudian kita akan pilih nih nanti komentar terbaik. Tapi untuk yang sudah SPK hari ini ya, untuk yang sudah SPK hari ini, silahkan komen kenapa sih SPK untuk unit yang dipilih hari ini. Kasih alasannya, nanti kita akan pilih 1 pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik yang akan kita umumkan di event selanjutnya. Jadi eventnya tuh nggak akan selesai di sini Oh, aja. Mas Wahid, gitu. akan ada event selanjutnya. Semoga kita ketemu lagi ya Mas. Amin, keren nih. Asik. Wah, nggak Yang penting kerasa. sehat biar bisa ketemu lagi. Betul Pak, yang penting sehat dan bahagia. Oke, jadi selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang untuk yang sudah join ya, yang sudah join acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih nih udah join, akan mendapatkan voucher juga nih, voucher belanja. Siapa nih? Kok nggak kelihatan ya saya? Aduh. Melati Anindya Putri. Ya, untuk yang pertama dan yang kedua adalah siapa nih? Bisa dibaca? Neila Zakia. Neila. Oh malah kelihatan. Ya sudah. Selamat buat 2 sahabat yang sudah memenangkan voucher belanja sebesar 250.000. Wah nggak kerasa banget ya sekarang kita itu sudah ada di penghujung acara hari ini. Udah sejam loh ternyata Pak Nggak Dodi. kerasa ya, bener-bener nggak kerasa. Kayak kurang, harusnya mungkin 5 jam gitu 2 ya. jam lah. Kalau 5 jam meriang jadinya. Meriang. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada sahabat Daihatsu yang sudah join di acara event virtual Daihatsu Jawa Tengah. Dan juga tentunya untuk Astra Daihatsu yang sudah
menyelenggarakan, iya kok blank nih jadinya, menyelenggarakan acara hari ini. Juga untuk sponsor-sponsor, terima kasih juga untuk Pak Dodi untuk waktunya. Maaf tadi kena iklan loh Pak. Iya, iya. Terima kasih ya Pak Dodi. Terima kasih Mbak Ajeng. Ya terima Pak kasih, Ari, kepala Mas bengkel Wahid. kita, Terima kasih, Mbak. Mas Wahid, makasih Mas sudah Sama-sama, mau Mbak datang Ajeng. ke tempat kami. Sama-sama. Ya, dan juga tim yang sudah hari ini membantu jalannya acara hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di event selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Dadah semua. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mantap guys, Daihatsu mobil servis dipanggil ke rumah. Wah ini, ternyata mobilnya peralatannya komplit. Nah ini baru nyervis pickup saya ini, komplit servis sama ganti oli, cek rem, bannya dicoploki. Semprotannya angin be udah kira ya ini resmi daripada ngantri di sana tempat servis di pusatnya, mending dipanggil aja, miring harganya. Oke. Nah, ini mobilnya servis, peralatannya komplit. Matur nuwun. Tarik ses. Astra Daihatsu. Semongko. Semangat siang sahabat. Iya, kayak tua Astra Daihatsu yang bisa Stop. Selamat datang di Astra Daihatsu.